Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Anan dan juga Bu Elsa selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Statistika kelas B, di mana di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan UAS kami yang telah kami lakukan selama sepekan ini, di mana kami membahas tentang AI dengan judul Survei Pola Penggunaan dan Persepsi Mahasiswa terhadap AI dalam Kehidupan Sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan saya Alexandria Dismasari Darmawan. Dengan teman saya ada Adinda Adista Asara, ada Aisyah Salsabila, dan juga Zaid Firdaus Caniago. Nah, di pendahuluan pertama, di slide pertama di sini, di era digital saat ini, teknologi artificial intelligence atau AI telah menyatu dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk di kalangan mahasiswa. Sebagai generasi digital native, mereka menjadi pengguna aktif AI meskipun belum semua memahami cara kerja dan dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola penggunaan AI oleh mahasiswa. Apakah mampu mendorong produktivitas dan kreativitas atau malah menimbulkan ketergantungan? Temuan ini diharapkan dapat memberikan arahan penggunaan AI yang adaptif dan bertanggung jawab. Jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif guna menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan data numerik. Pemilihan desain ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik populasi, variabel yang diteliti, serta kemungkinan hubungan antar variabel. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berbasis daring yang disusun secara sistematis agar respon dapat dikategorikan dan dianalisis secara statistik. Pendekatan ini juga dianggap tepat untuk memperoleh gambaran faktual mengenai subjek yang diteliti. Kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Tujuannya adalah menggambarkan kondisi secara objektif berdasarkan data yang ditimbulkan atau yang dikumpulkan dari responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner daring dengan pertanyaan tertutup dan sistematif agar dapat dianalisis. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif dari berbagai jenjang pendidikan di Indonesia, baik dari tingkat diploma, sarjana, maupun pascasarjana, tanpa dibatasi oleh program studi tertentu. Hal ini bertujuan untuk menangkap variasi persepsi dan praktik penggunaan AI dari latar belakang akademik yang beragam. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 50 responden yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki atau pernah menggunakan teknologi AI dalam kehidupan sehari-hari dan bersedia mengisi kuesioner secara lengkap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data. Yang pertama, untuk pengumpulan data kami menggunakan metode kuesioner daring atau Google Form yang berisi pertama itu ada data demografi, usia, jenis kelamin, dan juga jenjang pendidikan, lalu skala frekuensi penggunaan AI, manfaat, dan juga tujuan penggunaan AI. Nah, untuk analisis data, kami menggunakan analisis deskriptif, yaitu kami mencari median, mean, modus, dan juga standar deviasi. Dan untuk korelasi inferensial, kami menggunakan uji chi-square, yaitu mencari hubungan antara jenjang pendidikan dan juga frekuensi penggunaan, serta korelasi Spearman, yaitu untuk mencari hubungan intensitas penggunaan AI dan juga persepsi manfaat dari AI itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan juga pembahasan. Pertama itu untuk karakteristik responden, kami mengambil data ini dari 50 responden berbagai jenjang pendidikan. Nah, yang pertama itu berdasarkan jenis usia, yaitu 17 tahun hingga 20 tahun sebanyak 80%, 21 tahun hingga 25 tahun sebanyak 16%, dan yang terakhir 26 hingga 30 tahun sebanyak 4%. Untuk datanya bisa dilihat histogram di bawah ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Nah, di sini perempuan sebanyak 66% dan laki-laki sebanyak 34%. Berikut disajikan pie chart-nya. Bisa dilihat. Nah, untuk karakteristik responden yang terakhir itu ada di jenjang pendidikan, yaitu lulusan SMA sebanyak 72%, mahasiswa perguruan tinggi 24%, dan lulusan SMP sebanyak 4%. Bisa dilihat juga di diagram pie chart-nya di sini.
Oke, mungkin boleh next ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya ada pola dan frekuensi penggunaan AI. Penggunaan AI oleh responden menunjukkan tren yang aktif dengan 48% menyatakan penggunaan AI yang sering. Lalu ada 28% itu menggunakan kadang-kadang dan 16% selalu serta rata-rata skor penggunaan sebesar 3,72 pada skala 1 sampai 5. Temuan ini mencerminkan bahwa AI cukup terintegrasi dalam aktivitas harian mahasiswa. Hasil analisis Ci-score mengindikasikan adanya hubungan signifikan antara usia dan intensitas penggunaan AI, yaitu dengan X akar 2 AX pangkat 2 sama dengan 12,8857 dan P sama dengan 0,0445, di mana responden berusia lebih muda cenderung menggunakan AI secara lebih aktif dan sebaliknya tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara frekuensi penggunaan AI dengan jenis kelamin maupun jenjang pendidikan terakhir yang itu P sama dengan 0,36. Lalu temuan ini mempertegas pentingnya pendekatan yang adaptif terhadap generasi muda dalam literasi dan pemanfaat teknologi AI. Nah, lalu selanjutnya ada materi yang hasil. Jadi ada data yaitu MEAN menghasilkan 3,3 dengan keterangan menunjukkan bahwa sebagian besar responden menggunakan AI dengan kecenderungan mendekati kategori sering. Lalu ada median, hasilnya itu 3 dengan nilai tengah yang menunjukkan bahwa separuh responden memiliki intensitas pengguna minimal dikategorikan kadang-kadang. Lalu ada modus menghasilkan 4 dengan keterangan nilai yang paling sering muncul dalam data dan menunjukkan bahwa ini adalah pola umum mayoritas. Lalu selanjutnya itu ada eh, range yaitu hasilnya 3 menunjukkan adanya keragaman dan penggunaan yang jarang hingga sangat sering. Lalu yang terakhir itu ada simpangan baku menghasilkan 0,9 dengan keterangan mengindikasikan bahwa variasi atau sebaran data berada pada tingkat sedang, tidak terlalu heterogen, namun tetap terdapat variasi di antara responden. Lalu selanjutnya itu ada materi dari tujuan penggunaan AI. Nah, penggunaan AI oleh mahasiswa paling dominan adalah dalam bidang pendidikan. Nah, yaitu sebesar 80%. Nah, AI dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar seperti menyelesaikan tugas, memahami materi, dan mencari referensi. Nah, lalu tujuan lain mencakup hiburan itu terdapat 8%, lalu kebutuhan profesional itu terdapat 6%, dan juga komunikasi seperti penerjemah atau chatbot itu sebanyak 6%. Nah, hasil analisis G-score menunjukkan adanya hubungan signifikan antara usia dan tujuan penggunaan AI, yaitu X pangkat 2 sama dengan 27,990 dan P kurang dari 0,0001. Nah, di mana kelompok usia muda lebih memanfaatkan AI untuk keperluan akademik, namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara tujuan penggunaan AI dengan jenis kelamin, yaitu P sama dengan 0,100, maupun jenjang pendidikan terakhir, yaitu P sama dengan 0,760. Nah, temuan ini menunjukkan bahwa usia menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan preferensi pemanfaatan AI di kalangan mahasiswa. Oke, berikutnya ada persepsi mahasiswa terhadap kebermanfaatan AI. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa terbantu dengan keberadaan teknologi AI. Sebanyak 50% menyatakan terbantu dan 40% memilih sangat terbantu, sedangkan hanya 2% yang menyatakan tidak terbantu. Rata-rata skor manfaat berada pada angka 4,26 dengan simpangan baku sebesar kurang lebih 0,78, menunjukkan persepsi positif yang kuat. Namun, uji Chi-square
yang menunjukkan bahwa persepsi kebermanfaatan AI tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan usia, jenis kelamin, maupun pendidikan, yaitu P lebih kecil dari 0,3. Artinya, anggapan bahwa AI bermanfaat tersebar merata di seluruh kategori responden tanpa dipengaruhi oleh faktor demografi tertentu. Selanjutnya ada korelasi Spearman, hubungan frekuensi penggunaan dan manfaat AI. Analisis korelasi Spearman dilakukan untuk melihat sejauh mana frekuensi penggunaan AI berhubungan dengan manfaat yang dirasakan baik dari segi kemudahan aktivitas maupun peningkatan produktivitas. Frekuensi penggunaan AI memiliki hubungan positif signifikan dengan yang pertama kemudahan aktivitas, yaitu R sama dengan 0,39, P sama dengan 0,004, dan juga peningkatan produktivitas, yaitu R sama dengan 0,41 dan P sama dengan 0,002. Berikut ada persepsi efisiensi dan dampak sosial AI. Sebagian besar responden, yaitu 82%, menganggap AI membantu meningkatkan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, persepsi mengenai potensi AI menggantikan peran manusia cukup beragam, dengan 36% menyatakan kemungkinan dan 20% menyatakan sangat memungkinkan. Hasil uji Chi-square menunjukkan adanya hubungan signifikan antara jenjang pendidikan dan pandangan ini, yaitu X kuadrat sama dengan 18,642 dan P sama dengan 0,017, yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar pula keyakinan terhadap kemampuan AI menggantikan peran manusia. Terkait potensi dampak negatif, 54% responden meyakini bahwa AI membawa risiko, sementara 34% menyatakan mungkin, dan 8% menilai tidak, dan 4% tidak tahu. Analisis lebih lanjut mengungkap hubungan signifikan antara usia dan pandangan tersebut, yaitu X kuadrat sama dengan 23,0603 dan P sama dengan 0,001, di mana kelompok usia 17 sampai 20 tahun menunjukkan tingkat kewaspadaan tertinggi terhadap risiko sosial dari penggunaan AI. Jadi kesimpulannya adalah mahasiswa khususnya usia 17-20 tahun aktif menggunakan AI untuk keperluan pendidikan dan merasakan manfaatnya secara signifikan terhadap hubungan positif antara frekuensi penggunaan dan persepsi manfaat AI. Namun, frekuensi penggunaan tidak dipengaruhi oleh jenjang pendidikan, sebaliknya persepsi terhadap dampak negatif dan potensi AI menggantikan peran manusia berbeda tergantung usia dan tingkat pendidikan, sehingga dibutuhkan penguatan literasi digital kritis di semua jenjang. Oke, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.